teman-teman, ketemu lagi sama aku Miftah di Inspirasi bersama arsitek. Kali ini kita mau nge-review rumah di dalam gang nih, kalian bisa ngeliat kayak gini. Dan bahkan ini tuh gangnya cuma untuk satu motor aja cukupnya. Jadi mobil nggak cukup masuk sini. Rumahnya ada di mana? Ada di sana. Yuk ikutin aku. Nah ini dia rumahnya teman-teman, kita udah di depannya. Kita langsung samperin dulu aja nih Mas Tito. Ini udah ada orangnya di depan. Mas, halo. apa kabar nih Mas? Baik. Akhirnya kita halo, bisa Kak. kesini. Iya. Kita mau mengulik rumahnya nih, tanya-tanya. Mas Tito, ini menarik banget rumahnya. Thank you. Tadi kan kita masuk dulu ya, parkirnya di luar, terus masuk lewat gang. Masuk gangnya juga agak kecil ya, cuma 1 meter doang. Gimana gangnya. sih ceritanya rumah ini gitu? Oke, jadi kebetulan itu kita dapat klien, terus habis itu dia ngajak kita survei dulu awalnya. Tadinya ini bangunan tua yang udah elevasinya juga udah turun banget tadinya. Gitu, dan udah gitu pas kita cek ternyata memang luasannya cukup kecil ya, cuman ada 44 meter persegi. Jadi luas bangunannya itu ada 60 meteran. Panjang tanahnya dulu ya, cuma 4 meter dan panjang tanahnya itu kurang lebih 10. 10 berarti Mas? Ya, cuman ada kemiringan tanah yang kita hitung. Di belakang sana akan agak melebar sedikit lah. Oh, jadi kayak ngantong gitu ngantong, ya? lokasi tanahnya. Oke. Aku mau nanya tentang konsep fasadnya sih, Mas. Boleh. Ini yang menentukan fasadnya, konsepnya itu dari pihak Orduga atau emang kliennya yang pengen seperti ini? Untuk konsepnya sendiri ini full kita propose desain sampai ke arsitektur dan interiornya semua dari kita semua. Klien kita ini pengen lebih ke industrial. Kalau dilihat di sini menggunakan banyak material yang kita expose kayak gitu, dari semen expose, terus udah gitu dari bata tempel gitu. Itu semua beberapa unsur-unsur part of industrialnya di situ. Berarti ini dindingnya semua full di expose ya, nggak ada yang pakai cat dinding gitu ya? Jadi beberapa kita ada juga yang dicat. Jadi ada yang kita menggunakan warna putih dan kita ada warna grey juga gitu. Jadi nggak semua elemen kita bikinnya warna semen expose, tapi di sini kita pengennya touch of modern of industrialnya ada lah kayak gitu di sini. Makanya gitu. di sini juga bentuknya lengkung ya? Iya, bentuknya melengkung. Kenapa kita juga bikin melengkung? Ini juga mungkin teman-teman juga biar tahu. Jadi kalau misalnya kita buat dinding melengkung itu karena ini di pemukiman padat, agar suara itu akan meredius dari kebisingan. Wow, ternyata ada fungsinya ya? Ada fungsinya cuma juga. Dari segi estetika aja. Enggak, sebenarnya ada fungsinya juga. Makanya dari pagar ini juga kita bikinnya ada shape-nya juga. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak tajam gitu nggak ya? tajam gitu. Kalau untuk pagarnya ini ada kayak spesial ini nggak sih Mas? Karena ini di gang sempit kan? Ya, nah jadi pagarnya juga tetap kita gunainnya semua sliding. Terus udah gitu karena di sini juga elevasinya naik, drainasenya kita juga ngelihat di area sini kurang. Makanya kita untuk antisipasi elevasinya ini kurang lebih dari jalan kita naik kurang lebih 80 sentian sih. Makanya kita memutuskan untuk area sini untuk jadi area parkir dan elevasi bagian rumah makin naik gitu dari 80 cm. Naik lagi ke 1 meter. Nah ini kalau misalnya ke sebelah sini kan udah masuk ke area rumahnya ya? Area rumah. Tapi kita mungkin bahas ini dulu kali ya Mas ya? Boleh. Ini area apa nih Mas? Berarti? Nah jadi kebetulan sebenarnya itu tadinya tanahnya cuma sampai sini Kak. Oh sampai sini doang? Perencanaan bangunan itu kurang lebih cuma 30 meteran tadinya. Gitu, jadi sebenarnya dari perencanaan awal tuh lebih kecil lagi. Nah, berhubung kemarin kita lihat itu di sini tanah kosong ternyata Kak. Kita bilang mungkin ini bisa dijadiin untuk communal space aja gitu, dan area terbuka. Gitu. Akhirnya billing lah ke tetangga rumah untuk dibeli lagi tanah yang sekian ini, sekecil ini dan kayak bisa gitu. Ya, dan bisa juga ternyata kayak gitu. Tapi menarik juga loh. Tapi selain untuk tempat duduk-duduk, ternyata di sini juga bisa jemur ya? juga. Jadi gitu. multifunction gitu. Jadi sebenarnya di sini karena yang punyanya juga mungkin emang suka tanaman dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini tadinya akan dibuat ruang hijau sih gitu. Nah karena mungkin ini masih baru 2 minggu ditinggali ya, dari beberapa owner tuh udah mulai nanemin beberapa penghijauan lah di sini. Dan ini kalau aku lihat mungkin ntar jadinya kan merambat ya? Merambat ya? ini merambat semua. Dan bisa jadi ntar jadi vertical garden juga di sini ini mungkin akan ya? jadi vertical garden di sini secara konsepnya. Menarik.
Menarik gitu. banget. Okay. Sampai di atas fasad juga itu kita udah buatin juga kayak ada pot tanaman gitu. Nantinya itu akan menjalar ke bawah kan. Oke, sekarang kita lihat dalam rumahnya udah kelihatan sebenarnya dari sini ya. Iya, langsung ngeblong aja kayak kita, gini. Yuk masuk yuk ke dalam rumahnya Mas. Silakan. Mau tanya-tanya nih. Di dalam rumahnya nih juga konsepnya menarik banget ya. Kayak serba terbuka gitu. Serba ya, terbuka Mas, ya. gitu. Oke, ini rumahnya berapa lantai sih dan konsepnya kayak gimana nih di lantai satunya? Jadi kita bagi beberapa fungsi ruangnya ya. Jadi kalau misalnya kayak di sini, selasarnya cuma 3 meter dan kita fungsikan sebagai ruang keluarga dan ruang TV di sini. Berarti pas masuk itu langsung ketemu sama ruang TV Langsung ya? ruang TV dan ruang keluarga lah Ruang gitu. TV. Dan Gitu. ini sofanya sebenarnya cukup juga sih Cukup buat 3 juga. orang ya. Cukup. Nah, terus di sini juga kita ngelihat ada storage yang besar gitu di bawah tangga ini. Jadi untuk lahan yang terbatas, jadi kita maksimalin semuanya di sini dan hobi-hobi dari klien kita juga semuanya ada di sini kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke sini nih Mas, aku ngeliat juga ada yang menarik di atas ini dindingnya kan? Nah, ini sebenarnya ini kita custom juga bata tempelnya. Jadi kalau bata tempel pada umumnya kan surface-nya itu clean ya, rata gitu. Nah, ini kita memang bikin lebih kayak ke puzzle biar nunjukin natural kayak gitu. Jadi pengen dia ada touch of lebih ke sentuhan industrial tuh di mana aja sih gitu. Kayak ada bata tempel yang kita custom, terus ada pipa-pipa ini semua juga kita expose semua. Dan ini nggak pakai plafon kan, semuanya ini bener-bener di expose. Jadi plat bondek semua yang kita cat gitu. Jadi bener-bener harus rapih pemasangan plat lantainya juga. Oke, berarti dari living kita masuk ke dining sama kitchen nih di sini. Dining sama kitchen. Wah, kalau untuk pemilihan tone warnanya ini berarti dari Orduga atau gimana nih Mas? Ini kita kasih suggestion warna yang lagi tren ini kan sekarang warna-warna sage nih. Sage maut ternyata ownernya juga suka. Makanya kita aplikasiin di sini kayak gitu. Dan ini kecil juga sih, ada kitchen and bar-nya juga. Kalau misalnya ini bisa jadi kayak island juga kan? Iya, ini bisa jadi island sebenarnya. Gitu. Tapi ini bisa untuk meja makan juga. Betul. Nah, di sini juga menariknya dapurnya simple, nggak ada cooker. Ada cooker hood-nya nggak sih? Belum ada. Ya? Nantinya akan ada cooker hood. Tapi sebenarnya juga nggak dipasangin cooker hood juga aman karena kita udah bikinin ada ventilasi udara keluar gitu. Tapi sebenarnya udah cukup ya Mas ya? Udah cukup sebenarnya kayak gitu. Karena kan ini ruangannya terbuka ya kalau dari tadi kita lihat gitu. Oke. Nah, kalau di sini terus ada apa lagi nih Mas? Nah, sebenarnya kalau masuk ke belakang sini sebenarnya area service, ada area service gitu untuk naruh kayak pelan, sapu biar nggak kelihatan lah di apa namanya di umum. Oh, dan dia itu gitu. nyambung sampai ke depan rumah tadi ya? Sampai ke depan rumah tadi. Jadi kita dari lebarnya 4 meter, kita ambil 1 meter itu buat selasar gitu. Untuk pencahayaan itu maksimal semua nih, untuk bukaan jendela semua kayak gitu. Makanya kita nggak fullin kayak gitu sih. Kayak ini gitu. kamar mandi? Ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya juga kecil sih. Wih, kecil lebih fungsional sih ya. Nah, sebelum ke lantai 2 juga kita mau kasih tahu untuk masalah elektrikalnya di sini gitu. Jadi elektrikalnya di sini itu kita udah pakainya ELCB. Nah, kenapa ELCB? Jadi kalau misalnya di ELCB itu karena kan nih home owner-nya itu jarang ada di sini gitu. Jadi dan kita juga akan memperhatikan nih karena ini padat penduduk, kalau misalnya amit-amit ya ada banjir yang tiba-tiba dadakan, terus habis itu ada kebakaran kayak gitu kan. Nah, kita bisa langsung cegah dari ELCB itu. Jadi ELCB itu Smart MCB. Oh, apa tuh kepanjangannya? Smart MCB. Jadi kalau misalnya di rumah pada umumnya kan MCB cuman ya cetek-cetek buat naik turunnya breaker, gitu, manualnya breaker. Nah, cuman dengan ada ELCB ini misalnya ada informasi banjir tiba-tiba di sini, itu bisa langsung dimatiin dari handphone. Oh. Kayak gitu. Itu buat fitur safety sih sebenarnya gitu. Jadi kita kasih pemahaman juga jadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah kayak gitu. Wah, berarti udah sampai dipikirin sedetail itu ternyata ya. Iya, gitu. Dan makanya ini terkoneksi, EMCB-nya itu terkoneksi dengan device handphone, smartphone, kayak gitu, dari wifi-nya itu. Berarti dimanapun bisa langsung diatur ya? Bisa diatur dan bisa dilimit untuk kebutuhan listriknya. Oh, gitu. Sampai sedetail itu sih sebenarnya. Tapi udah cukup jelas sih ya penjelasannya. Kayak menarik. Ini di atas nih apa Mas? Ini sebenarnya dekorasinya untuk ini sih dari homeowner gitu. Aku pikir ada juga nih dari Orduga saran apa lagi kan. Gitu. Nah, kalau di sini berarti railingnya ini kan nempel ya langsung sama lantainya gitu. Sama plat lantainya gitu. Karena ya emang
minimalis itu minimalis ya? itu. Jadi concern kita juga anaknya masih kecil, takut kalau misalnya kita pakai railing yang pendek atau enggak yang rongganya terlalu sempit, takutnya bisa jatuh. Bisa jatuh. Makanya kita juga kasih edukasi juga gimana kalau kita bikin railingnya ini kita lurus aja sampai ke dak lantai kayak gitu. Nah di bagian dinding sini juga dibuat kayak gini ya? Iya, ini kita bikin kayak precast beton, tapi kita bikinnya semua manual sih. Kalau ini manual semua? Ini manual semua, bukan precast. Oh, wow. Ini Asian Cement Expose, kita bikin dulu polanya semua, kita bagi dulu sisi ruangnya, baru kita bikin manual semua. Kenapa tuh Mas? Kok pertimbangannya kok manual gitu? Lebih efisien. Oh, lebih efisien. Karena nih, ini sejujurnya kita bener-bener ditekankan oleh budget yang bener-bener. Oke, budgetnya berapa nanti kita bahas. Oke. Kita lihat dulu rumahnya. Ayo Silakan. Mas, ke atas lagi. Pas naik ke lantai 2 ini terang banget ya Mas? Iya. Ini. Maka di sini dari tangga ini kita ada sobek atapnya untuk skylight di sini. Nah, jadi sebenarnya ini kita pakai dari Skytech sih kalau kita bilangnya. Jadi di sini kita bilangnya pakai PVC. Kita sambungin dengan atap zinkalung kayak gitu. Tapi dia bening gitu ya Mas? Jadi dia bening gitu aja gitu. Oke, jadi cahayanya masih masuk di sini. Masuk, jadi ini terang banget gitu. Terang banget sih, bener-bener Gitu. terang banget. Mas Tito, aku mau nanya, biasanya kan kalau laundry area tuh di kayak ruangannya gitu loh. Iya. Kalau ini kenapa nih dibiarin di sini aja? Jadi gitu? semua kebutuhan sebenarnya ada di rumah ini. Jadi kita pilih-pilih kebutuhannya dan kita positioningin di mana aja, dan jadinya tempat ini kita jadiin area service dan kontrol. Jadi ini service, ini kontrol. Jadi nanti tangga ini, monyetnya ya? Iya, ini bisa naik untuk kalau misalnya ada maintenance AC, air semua di sini. Nah, laundry area karena kita nggak punya space yang khusus gitu. maka ini kita jadiin multifungsi corner lah. Corner ini kita jadiin multifungsi juga. Oke. Jemurannya juga sama ada di sini. Oh, Gitu. kenapa di sini? Karena jemur di sini juga bisa kering ya? Bisa kering karena kan skylight Kena di sini. matahari ya? Di atas ini juga ada skylight. Oke, menarik sih, menarik. Nah, di sini kita ketemu satu koridor ini, ada apa aja nih Mas? Nah, Berarti? di koridor ini satu ini ada kamar anak ya. Oke. Nah, kamar anak ini juga nggak gede-gede banget sebenarnya Masuk gitu. kali ya Mas? Boleh? Oke. Ini berarti kamar pertama nih Mas, Iya, kamar betul. anak. Ini ukurannya berapa? Ini kurang lebih 2 kali 3 meter. Dan simpel banget ya? Simpel banget. Cukup sih sebenarnya kamar anak itu 2 kali 3 meter itu gitu. Dan di sini juga setiap bagian ruang itu kita tetap ada jendela. Kayaknya semuanya terang. Terus aku juga mau nanya nih, kalau misalnya ntar anaknya nambah, ini dipakein bang Bang bed nggak bisa. sih? Oh bisa Bisa ya? pakai bang bed gitu. Oke. Karena anaknya mungkin baru 1 ya. Iya, jadi nanti bisa ya ke bisa atas nambah berarti. lagi pakai bang bed. Karena ini level plafonnya cukup tinggi kok. Berapa meter? Kurang lebih ini kan karena sampai miring ya. Jadi Iya. atapnya juga ada kemiringan. miring ya, ha. Jadi di sini itu kurang lebih 2,8 meter. 2,8. 2,8 Lumayan meter. sih ya. Masih oke lah. Oke. Kayak gitu. Oke, ini kamar mandi kayak. Ini kamar mandi. Sama kayak soalnya kayak di bawah. Iya. Nih. Kalau di sini kamar mandinya lebih gede ya, Mas? Ini lebih gede karena kan untuk kebutuhan ruang tidur utama sama kamar anak. Oke, kamar mandinya ya udah simpel aja ya. Simpel aja. Clean banget kayak gitu. Black and white Komplit gitu. semuanya. Fungsional. Dan ada bukaan cahayanya juga tetap Di ada di atas. atasnya. Setiap bukaan pasti ada. Oke. Kita semakin ke pojok nih. Iya. Tapi sebelum sini ada lagi loh satu Ada kayak lagi, space ini. ada ruangan lagi di sini. Ini space sebenarnya tadi kosong. mau dipakai buat apa nih, Mas? Sebenarnya emang ini perencanaan Bukaan aja gitu. awalnya ada bukaannya aja, terus di situ juga ada tanaman-tanamannya lagi kita udah buatin juga. Oke. Gitu, makanya di sini kita setiap ruang itu kita pasti ada bukaan cahaya. Kayak gitu. Jadi biar kelihatan bangunannya walaupun kecil tuh tapi lega gitu. Iya, nggak kelihatan sempit ya. Oke, kita lanjut ke ini ruangan terakhir berarti. Iya, ruangan terakhir, silakan. Ini kamar utama sih. Wih, kamar utamanya lega loh. Iya. Ternyata. Nah, ini yang tadi dinding yang melengkung dari luar itu ada di sini. Ada di kamar ini ya. Ini cukup lega, ukurannya berapa nih, Mas? Ini 4 kali 3 meter di sini. 4 kali 3 ya. Oke, dan di sini kalau aku ngelihat simple banget juga. Simple. Kasur, terus lemarinya tuh di situ. Jadi rapi banget ya. Dan for info ini juga lemari sebenarnya lemari existing yang dari rumah ownernya kita rakit kembali dijadiin di sini gitu. Dan ini kita potong-potong dan akhirnya bisa jadi wardrobe lagi. Wih, keren. Gitu. Jadi masih bisa difungsikan sebenarnya Bisa. ya. Jadi makanya kita kalau ada klien yang biasanya diskusi sama kita pasti tanya ada barang apa aja yang kira-kira akan masih bisa dipakai. Nah, itu kita cek semua. Nah, gitu. Nanti sama tim arsitek kita fit in semua tuh. Apa aja yang bisa dibelah, terus habis itu kita bawa ke workshop, kita
pasang lagi. Jadi nggak harus baru semua gitu? Nggak harus baru semua sebenarnya. Untuk lantainya pas masuk ke area kamar juga beda nih Mas? Iya, nah ini ya juga yang bisa ditekanin untuk beberapa viewersnya Kak Wicak Wifta juga. Jadi sebenarnya kalau penggunaan vinil itu kan sebenarnya lebih mahal ya. Kenapa lebih mahal kalau ketika kita proses pembangunan? Karena satu harus krit lantainya dulu, terus aci lantainya dulu, terus habis itu baru pasang vinil lagi. Gitu, itu beberapa kali kos kan. Nah, kita itu ada solusinya. Kita dari granit 60x60 ini kita belah semua, kita potong-potong. Oh, ini dari 60x60? Iya, ini dari 60x60 kita potong-potong. Pikir ukuran aslinya segini. Enggak. Tapi kok agak nanggung kayaknya ukurannya. Iya. Oh. Ini kita potong-potong, ini kita bener-bener ngepasin dimensi satu lembarnya granit itu. Gitu, dan kita baru motif herringbone-nya ini, kayak gitu. Wah, keren banget sih. Biasanya kalau udah duduk di akhiran gini tuh kita bahas masalah duit, Mas. Oke. Budgetnya berapa nih? Pengen tahu. Nggak apa-apa nih di open ya? Open dong. Oke, jadi khusus untuk viewersnya nih gitu ya. Biasanya saya jarang banget nih ngomongin budget. Biar mereka dapat inspirasi juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya di lahan sekecil ini, dengan tadi kan tahu ya prosesnya pasti pembangunan tuh akan repot dan lain-lain. Ini tuh budgetnya kurang lebih 300 jutaan, nggak nyampe 300 jutaan besar ya. Gitu. Jadi nggak nyampe 320 juta juga kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe. Itu udah sama isi, udah lengkap semua maksudnya? Itu baru sipilnya ya. Mungkin sampai udah sampai fully interior sekitar 340-an sekian lah. Oke. Wah. Gitu. Iya sih, nggak nyangka sih aku. Apalagi aku yakin ini proses pembangunannya bawa materialnya tuh susah banget kan? Tahu kan tadi dari depan kita jarak dari depan ke sini kurang lebih 70 meter kalau kita hitung. Jadi kita ngelangsirin kayak misalnya material berat ya, kayak misalnya bata kayak gitu-gitu. Itu dia ya satu gerobak gitu. Dan proses pembangunannya kurang lebih 6 bulanan lah, sampai finishing detail 7 bulanan itu udah serah terima. Itu emang sesuai yang direncanakan ya? Nggak mau sesuai yang direncanakan. Dan itu Mas, proses naruh materialnya di sini kan lahannya juga terbatas kan? Betul. Itu juga dikit-dikit. Itu harus dikit-dikit. Jadi kita biasanya kan kita kubikasinya besar-besar sebenarnya pengirimannya itu. Jadi kita nyari di area sini untuk penempatan sementara gitu. Makanya kita harus ada sewa lahan kayak gitu-gitu. Terus harus ada mobilisasi masuk ke dalam kayak gitu-gitu. Itu udah kita perkirain semua gitu. Dan ini untuk pertama kalinya atau bukan Mas? Proyek yang di dalam gang nih? Ini udah beberapa kali kita yang di dalam gang seperti ini ya. Tapi memang ini yang menurut kita paling rumit. Paling menantang. Paling menantang aksesnya. Gitu. Dan berhasil. Wah, gitu. Keren banget nih. Gitu. Tapi ini relate banget sih sama teman-teman yang nonton. Betul. Kan sekarang cari tanah susah ya di Jakarta. Benar. Berarti kalau misalnya ada yang mau di gang sempit kayak gini juga mungkin bisa kontak Mas Tito ini. Bisa. Kita bisa kasih free konsultasi. Instagramnya apa Mas? Orduga Project. Orduga Project. Gitu. Di follow aja, di teror aja. Tanya yang banyak deh. Oke, yaudah cukup sekian di sini Mas. Terima kasih Makasih banyak Kak, nih udah mau cerita di sini, rumahnya menarik banget. Semoga teman-teman yang nonton dapat inspirasi. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicaksono dan Wifta Jana, like, comment, subscribe juga nih. Kita enaknya review rumah di mana lagi ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.